Pada episode sebelumnya, Maki yang sudah mendapatkan tambahan kekuatan berkat pengorbanan Mai langsung mengamuk dengan membantai semua anggota klan Genin. Dimulai dengan membantai unit Kururu, lalu menghabisi semua anggota unit Hei yang mana isinya orang-orang terkuat dari klan Genin. Hingga terakhir, Maki harus duel 1 lawan 1 melawan Naoya. Meski awalnya Maki kesusahan menghadapi teknik proyeksi Naoya, namun akhirnya Maki mendapatkan momentum hingga menghajar Naoya sampai wajahnya tak berbentuk lagi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Panel menunjukkan ibu Maki yang memohon-mohon supaya Maki tidak mendekatinya. Namun, Maki balik bertanya kepada ibunya kenapa waktu itu dia menyuruhnya untuk kembali. Mendengar hal itu, keringat dingin mulai mengucur deras dari tubuh wanita tua tersebut. Ia berpura-pura tidak mengerti tentang apa yang dikatakan Maki. Sementara Maki yang sudah membantai semua anggota klan Genin dengan wajah yang sangat dingin berjalan mendekati ibunya yang ketakutan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, namun ibu Maki hanya berteriak kencang dengan darah yang muncrat ke dinding ruangan tersebut. Sementara itu, setelah dihajar Maki habis-habisan, ternyata Naoya masih belum juga mati. Dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya, Naoya merangkak memasuki ruangannya. Hampir setengah wajahnya sudah hancur setelah dihantam tinju Maki. Namun, ia masih juga bisa tertawa. Tetapi di belakangnya ada seseorang yang berjalan menghampiri Naoya. Ternyata, orang tersebut adalah ibu Maki yang sedang membawa pisau untuk menghabisi Naoya yang sudah tak bisa apa-apa lagi. Kini hidup dan mati Naoya berada di tangan ibu Maki. Naoya yang sudah tak memiliki energi kutukan hanya bisa merengek kepada ibu Maki untuk tidak membunuhnya. Namun, ibu Maki tidak menggubris perkataan Naoya sedikit pun. Ia tetap menusuk Naoya dengan pisaunya hingga membuat Naoya memaki kesal. Karena ia akan mati di tangan seseorang yang bahkan tidak mempunyai energi kutukan. Kemudian dalam kondisi sekaratnya, ibu Maki mengingat kembali masa lalunya ketika Mai dan juga Maki bermain bersama tanpa memiliki beban dan bebas tentang semua intrik dari keluarga Genin. Tak lama setelah itu, Momo Nishimiya datang terlambat dan melihat Maki membopong tubuh Mai yang sudah tak bernyawa. Saat itu, Momo hanya bisa menangis melihat kematian Mai. Padahal sebelumnya ia sudah berpesan kepadanya untuk tidak pergi ke rumah klan Genin. Maki pun meminta tolong kepada Momo untuk mengurus jasad Mai. Setelah kejadian tersebut, Maki tetap memburu anggota klan Genin yang berada di luar rumah sehingga tidak ada sisa dari klan Genin. Karena klan Genin sudah habis tak bersisa, beberapa hari kemudian klan Gojo dan klan Kamo mengusulkan agar klan Genin dicabut dari 3 klan besar. Namun petinggi Jujutsu belum menyetujuinya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Kemudian kita berpindah ke situasi Megumi waktu mencari tahu mengenai lokasi Hakari Kinji. Menjawab pertanyaan Megumi, Master Tengen menjelaskan jika Hakari saat ini menjadi bandar judi di sebuah klub tarung bebas daerah prefektur Tochigi. Megumi awalnya ragu karena hal itu melanggar aturan dunia Jujutsu tentang kerahasiaan. Namun Tengen mengatakan jika di antara para petarung itu pasti ada pengguna kutukan juga. Jadi ia menyuruh Megumi untuk berhati-hati. Yuji yang otaknya kosong bertanya pada Megumi untuk apa mereka ganti baju. Lalu Megumi menjelaskan jika hal ini dibutuhkan supaya Hakari Kinji tidak sadar mereka dari SMA Jujutsu. Yuji kembali bertanya apakah Hakari akan membantunya. Namun Megumi belum yakin akan hal tersebut. Yang jelas mereka membutuhkan kekuatan Hakari untuk pulling game Kenjaku. Yuji dan Megumi langsung dihadang oleh 2 orang penjaga yang berada di depan pintu. Mereka mengatakan jika tempatnya bukanlah tempat yang cocok bagi para pelajar seperti Yuji dan Megumi. Jadi mereka menyuruh keduanya untuk pergi dari sana. Namun Yuji dengan tampang kosongnya mencoba memelas dengan mengatakan jika mereka butuh uang. Oleh sebab itu ia ingin menjadi petarung. Tapi tak lama kemudian
Pria besar yang menjaga tempat tersebut langsung mengayunkan tinjunya kepada Megumi. Namun Megumi tidak bergerak sedikit pun dan hanya melihat pria besar tersebut dengan tatapan yang sangat dingin. Pria itu tidak melanjutkan ayunan tangannya. Ia hanya mengancam Megumi untuk mengatakan siapa orang yang telah memberitahunya tentang tempat bertarung yang dijaganya. Kemudian Megumi berakting bahwa ia tidak menanyakan nama orang tersebut sebelum membunuhnya. Megumi hanya mengatakan jika kejadiannya sekitar sebulan yang lalu dengan seseorang yang sikapnya sombong. Kemudian lelaki berjas yang di belakang pria besar tadi mengira jika orang yang dimaksud Megumi adalah Kondo. Melihat hal itu, Megumi melanjutkan aktingnya dan memohon untuk menggantikan Kondo sebagai petarung di tempat tersebut. Sementara Yuji yang otaknya memang kosong baru bisa mencerna rencana yang dilakukan Megumi, sehingga ia memilih untuk diam saja. Tak lama setelah itu, pria berjas hitam mengatakan jika bosnya mengatakan hal tersebut bukan masalah. Lalu, Megumi dan Yuji akan ia lemparkan sebagai petarung unggulan. Namun yang harus bertarung lebih dulu adalah Yuji, karena bos mereka sepertinya tidak menyukai Megumi. Pria berjas hitam menawarkan hal itu, dan jika Megumi tak menyetujuinya, mereka harus pergi dari sana. Melihat situasi yang ada, Yuji memang cocok untuk pertarungan adu fisik jarak dekat, sehingga Megumi pun langsung menerima tawaran tersebut. Yuji akhirnya bisa bernafas lega karena akting mereka tidak ketahuan. Namun ia mengeluh karena aktingnya tadi adalah hal yang berbahaya. Selain itu, Yuji mengira jika Hakari melihatnya dari CCTV, maka kemungkinan besar dia ada di tempat tersebut. Kini Megumi membagi tugas bahwa Yuji akan bertarung sembari mengamati situasi dari dalam, sementara dia akan menyusup ke garasi parkir sendirian. Megumi yakin jika nanti ia tertangkap, maka mereka tidak akan mempercayai Yuji lagi. Maka pilihan terakhirnya adalah langsung menerobos masuk. Namun dengan melakukan hal itu, mereka akan merusak hubungan dengan Hakari Kinji. Padahal keduanya datang untuk meminta Hakari bekerja sama dengannya. Yuji kemudian mulai masuk ke lokasi pertarungan. Sebelum ia mulai bertarung, pria besar tadi menyampaikan dua aturan di klub bertarung Hakari. Yang pertama, petarung tidak boleh kabur. Lalu yang kedua, mereka tidak boleh memakai teknik kutukan. Hal itu karena penonton bukanlah penyihir yang bisa melihat kutukan, sehingga pertarungan yang dilihat mereka menjadi tidak seru karena mereka tidak bisa menontonnya. Sementara kenapa tidak boleh kabur? Itu karena Yuji harus bertarung di tempat yang bisa penonton lihat. Bagi mereka, kepuasan penonton adalah nomor satu. Lalu Yuji pun bertanya sebenarnya bos mereka orang yang seperti apa. Kemudian pria besar tersebut menjelaskan bahwa mereka mempunyai dua tipe pertarungan. Pertama, turnamen yang tidak diatur seperti hari ini. Dan yang kedua, pertarungan yang sudah diatur. Yuji hanya perlu menunjukkan kekuatannya. Dan jika bosnya senang, mungkin ia akan berbicara dengan Yuji. Mendengar hal itu pun Yuji menjadi bersemangat. Kini Yuji mulai memasuki arena pertarungan. Seperti arena tarung bebas underground, semua penonton melihat Yuji yang berjalan sebagai rookie pada hari ini. Pembawa acara mulai menyapa penonton yang ada di klub pertarungan pachinko. Kemudian dia memperkenalkan para petarung yang akan menghibur semua penonton yang telah hadir. Pembawa acara memperkenalkan Yuji sebagai bocah fireball yang berbahaya. Sementara orang yang menjadi lawannya tidak lain dan tidak bukan ternyata adalah Panda sendiri. Di balik monitor CCTV, bos mereka mengatakan sudah menaruh taruhan yang ada, sehingga pertarungan akan segera dimulai. Saat itu, Kinji mengatakan bahwa sangat membosankan sekali jika ia sudah mengetahui siapa pemenangnya saat pertarungan belum dimulai. Namun, Kirara Hoshi mengatakan bahwa ada seseorang yang mungkin saja bisa mengalahkan Panda. Kini Yuji dan Panda mulai bertarung satu sama lain untuk menghibur penonton. Keduanya memperlihatkan pertarungan tingkat tinggi, sampai-sampai pembawa acara memuji pertarungan tersebut sebagai pertarungan terhebat selama ia bekerja. Meskipun ia baru kerja selama 2 minggu saja sih. Dalam pertarungan tersebut, sebenarnya Yuji dan Panda saling akting satu sama lain. Mereka malahan mengobrol sembari bertarung. Yuji bertanya apa Panda sudah menemui Hakari. Namun Panda mengatakan jika Hakari menghindarinya. Apalagi ada penyihir kelas 3 lain yang tekniknya merepotkan. Kemudian saat Yuji mengatakan bahwa ia juga menyembunyikan identitasnya sebagai siswa SMA Jujutsu, Panda langsung melakukan sesuatu hal. Ternyata ia membuat dirinya sendiri terpental seolah-olah Yuji berhasil memberikan pukulan telak kepadanya. Hal itu dibutuhkan supaya Yuji dianggap sebagai orang yang kuat.
Untuk mempertebal aktingnya, Panda mengatakan bahwa sepertinya ia sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan. Sehingga tak lama kemudian pembawa acara mengumumkan jika Yuji Itadori keluar sebagai pemenangnya. Setelah itu, Hakari menyuruh anak buahnya untuk membawa Yuji menuju ke atap. Hakari dapat menilai bahwa Yuji bertarung untuk menghibur penonton. Sementara Kirara merasa jika dia bahkan bisa menulis naskah yang bagus untuk Yuji seperti yang sudah ia katakan sebelumnya. Kini kita mengetahui wajah asli Hakari Kinji yang dicari Megumi dan juga Yuji. Dialah orang yang dikatakan bisa lebih hebat dari Yuta, siswa kelas 3 dari SMA Jujutsu yang diskors karena dianggap membelot. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.